Halo semua, perkenalkan nama saya Cecilia Rika dari kelas AKT 23A, IPM 23412045, dosen pengampu Bulan Reski Amalia SAK MAK, mata kuliah pengantar akuntansi. Berdirinya di sini ingin menjelaskan penutupan, pembukuan, dan penyesuaian kembali. Baiklah, sebelumnya teman-teman sudah tahu kan apa itu penutupan pembukuan? Penutupan pembukuan merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan akan disusun pada akhir periode pembukuan. Penutupan pembukuan, buku besar berisi sejumlah akun yang dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu akun real dan akun nominal. Akun-akun real yang terdiri dari akun aset, kewajiban, dan modal adalah akun-akun yang akan dilaporkan dalam neraca. Saldo akhir periode akun real akan dibawa ke periode berikutnya. Ini berarti bahwa saldo akhir suatu akun real akan menjadi saldo awal untuk periode akuntansi berikutnya. Akun-akun real disebut juga akun permanen. Yang pertama, jurnal penutup. Jurnal yang dibuat untuk memindahkan saldo-saldo akun sementara, akun-akun nominal, dan akun prive disebut jurnal penutup. Tujuan jurnal penutup yaitu yang pertama, untuk menutup saldo-saldo yang terdapat dalam semua akun sementara. Dengan demikian, pada periode berikutnya, semua akun sementara akan dimulai dengan saldo 0. Yang kedua, agar saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode, yaitu saldo setelah memperhitungkan laba atau rugi dan pengambilan prive dalam prive pada periode yang bersangkutan. Penutupan pembukuan biasanya dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, menutup semua akun pendapatan dengan memindahkan saldo setiap akun pendapatan ke akun laba rugi. Yang kedua, menutup semua akun beban dengan memindahkan saldo setiap akun beban ke akun laba rugi. Yang ketiga, menutup akun rugi laba dengan memindahkan saldo akun tersebut ke akun modal. Yang keempat, menutup akun prive atau jika ada dengan memindahkan saldo akun tersebut dengan akun modal. Kedua, ada jurnal penutup. Pada perusahaan perseorangan, proses pembuatan jurnal penutup dalam suatu perusahaan perorangan akan melibatkan akun-akun pendapatan, beban laba rugi, prive, dan modal. Perusahaan perorangan adalah sebuah badan usaha yang modalnya berasal dari satu orang pemilik. Karena itu, dalam perusahaan perseorangan hanya terdapat satu akun modal. Dalam perusahaan perorangan, pemilik sering melakukan pengambilan atau pemakaian kekayaan perusahaan untuk keperluan pribadi yang disebut transaksi prive. Yang ketiga, mengakhiri buku besar pada akhir periode. Angka-angka rupiah yang terdapat pada sisi debit dan sisi kredit semua akun buku besar dijumlahkan. Dan setelah jurnal penutup dibukakan, maka akun-akun nominal akan seimbang. Seperti halnya nominal pada akhir periode, angka-angka tersebut terdapat pada kedua sisi akun real harus dijumlahkan. Namun akun real tidak perlu ditutup karena saldo akun real akan dibawa ke periode berikutnya. Pada akhir periode akuntansi, saldo akun real digunakan untuk menyimbangkan akun. Pada awal periode berikutnya, selisih tersebut akan dipakai untuk menunjukkan saldo awal akun real yang bersangkutan. Lalu yang keempat, ada penutup akun pada perusahaan persekutuan. Seperti yang kita ketahui, dalam suatu persekutuan terdapat lebih dari satu orang pemilik disebut para sekutu. Oleh karena itu, laba atau rugi perusahaan dibagikan kepada para sekutu dengan cara pembagian yang telah diatur dalam anggaran dasar perusahaan. Persekutuan biasanya memiliki beberapa buah akun modal yang disesuaikan dengan jumlah sekutunya dalam perusahaan ini. Para sekutu juga diperbolehkan mengambil prive namun dalam batas tertentu. Akun prive disediakan untuk tiap sekutu sehingga dalam suatu persekutuan dijumpai beberapa buah akun prive. Penutupan buku pada perusahaan perseorangan mengingat banyak pemilik perusahaan. Maka para pemilik dalam
perseorangan tidak berkenakan melakukan pengambilan prive, sehingga dalam perusahaan perseorangan tidak ditemukan akun prive pemilik laba perseorangan yang pada hakikatnya merupakan hak para pemegang saham baru dapat dibagikan setelah melalui rapat umum pemegang saham. Lalu ada jurnal penyesuaian kembali. Jurnal penyesuaian kembali adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Setelah laporan keuangan disusun dan jurnal penutup dicatat serta dibukukan pada awal tahun buku berikutnya. Sebelum mulai dengan pencatatan transaksi pada tahun buku yang baru, perusahaan kadang merasa perlu untuk melakukan penyesuaian kembali atas beberapa jurnal penyesuaian telah dibuat pada akhir tahun yang lalu. Jurnal yang dibuat untuk tujuan ini disebut jurnal penyesuaian kembali. Jurnal kembali karena penerbitan dan pengreditannya merupakan kembalikan dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Jurnal penyesuaian kembali berisi nama akun dan jumlah akun rupiah yang sama dengan jurnal penyesuaian yang bersangkutan, akan tetapi posisinya terbalik. Pembukuan jurnal penyesuaian kembali tidak merupakan keharusan. Tujuan pembuatan jurnal ini hanya sekedar untuk menyederhanakan pembuatan jurnal yang bersangkutan pada tahun berikutnya. Pembuatan jurnal penyesuaian kembali hanya akan bermanfaat jika perusahaan membuat jurnal penyesuaian yang banyak jumlahnya.